Izinin aku dulu dong buat share screen. Nggak ada masuk notifnya, Mei. Nggak bisa. Kok nggak ada masuk notifnya? Gimana cara ngejadiin orang host? PR lagi nih. Udah ganti ke Mei Nah, ya hostnya. aku mulai ya. Mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat siang, dokter dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan presentasi Student Project mengenai perundungan dalam lingkungan kesehatan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valerie Gladys Winston dengan 3 digit NIM terakhir 031 sebagai moderator pada presentasi hari ini. Next. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya merupakan hasil cek Turnitin dan kode QR jurnal utama kami. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, karena keterbatasan waktu, langsung saja kita mulai. Next. Nah, penulisan makalah ini dilatar belakangi karena pertama, perundungan dalam bentuk fisik maupun mental sering terjadi dalam lingkungan kesehatan. Rata-rata korbannya itu pelajar ataupun mahasiswa, sedangkan pelakunya adalah para pendidik itu sendiri maupun senior. Seringkali karena tidak memiliki bukti yang konkret berupa dokumentasi, sehingga korban sering dirugikan karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ditambah lagi, korban dan saksi mata menerima ancaman mengenai kelangsungan karir ke depannya sebagai dokter, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis, dan sebagainya, yang kemudian membuat mereka takut untuk melaporkan tindakan perundungan yang dialami. Kedua, perundungan bisa terjadi melalui sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Hal ini dilakukan secara sistematis oleh senior-senior dengan mengatasnamakan menuntun adik kelas agar tidak salah jalan. Terakhir, maka dari itu perlu diusahakan dan dikerjasamakan antara pihak-pihak untuk mengatasi kasus perundungan. Adapun rumusan masalah pembuatan makalah kami. Pertama, apakah yang menjadi faktor terjadinya perundungan di lingkungan medis? Kedua, apa yang menjadi dampak akibat dari perundungan di lingkungan medis? Ketiga, bagaimana cara perundungan di lingkungan medis? Keempat, bagaimana kasus perundungan dalam lingkungan medis? Dan terakhir, apakah sanksi yang diterima oleh pelaku dalam kasus perundungan? Next. Baik, adapun tujuan penulisan antara lain
Pertama, mengetahui faktor yang mengakibatkan terjadinya perundungan di lingkungan medis. Kedua, mengetahui dampak dari perundungan di lingkungan medis. Ketiga, mengetahui bagaimana sih upaya menanggulangi perundungan di lingkungan medis. Keempat, mengetahui bagaimana kasus yang terjadi di lingkungan medis. Kelima, mengetahui apa saja sanksi yang diterima oleh pelaku perundungan. Lalu, adapun dua jenis manfaat penulisan makalah ini. Pertama, manfaat teoritis, yaitu memperluas wawasan akan pentingnya mengerti sebab dan akibat terjadinya perundungan. Kedua, manfaat praktis, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghindari dan mencegah perundungan. Kedua, meniadakan perlakuan intimidasi oleh tenaga kesehatan. Dan terakhir, diharapkan agar saksi berani mengungkapkan tindak perundungan yang dialami diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, saya persilahkan ke Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nika Desri Rupini Cantika Mandri Putri dengan 3 digit NIM terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perundungan. Perundungan merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikologis pada seseorang melalui kekerasan verbal, fisik, atau sosial. Di lingkungan medis sendiri, perundungan sudah menjadi kurikulum tersembunyi, yang dimana hal tersebut dikarenakan oleh kentalnya darah daging mengenai tindakan yang tidak pantas ini. Adapun macam-macam perundungan, yang pertama perundungan fisik itu contohnya seperti memukul, mencekik, dan menendang. Perundungan verbal itu contohnya seperti memfitnah dan merendahkan korban. Yang ketiga, perundungan relasional. Perundungan ini dilakukan dengan cara mengkucilkan korban agar tidak disukai atau bahkan dibenci oleh orang-orang. Dan yang keempat, perundungan dunia maya. Seperti namanya, perundungan ini terjadi pada platform dunia maya. Perundungan ini biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan komentar atau ejekan yang tidak pantas kepada korban. Next slide. Apa yang menyebabkan terjadinya perundungan? Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang tidak baik akan menjadikan anak memiliki karakter yang buruk. Yang kedua, kepribadian. Dengan pribadi yang suka iri, kurangnya empati ke orang lain menjadi faktor terjadinya perundungan. Yang ketiga, itu lingkungan. Atau terjadi salah satu pendorong terjadinya perundungan. Yang keempat, media sosial. Menjadi pelaku perundungan dikarenakan ada rasa dendam dan ingin melampiaskan ke orang lain, begitu pula seterusnya sehingga kasus perundungan sulit untuk dihentikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika atas penjelasannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Fora. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilufora Mendalika Pramaswari dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 011. Jadi, apakah perundungan sangat berbahaya? Betul, jawabannya sangat berbahaya. Perundungan tidak hanya terdampak pada korban saja, tapi juga pada pelaku itu sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa memang perundungan berdampak lebih besar pada korban. Pada pelaku, mereka mengalami gangguan dalam perkembangan kognitif, motorik, dan emosi, hingga bahasa. Pelaku juga mendapat sanksi sosial. Perundungan pasti menimbulkan trauma besar dalam jangka waktu yang lama dan gangguan mental pada korban. Korban mengalami luka secara fisik, psikologis, dan sosial. Next slide. Nah, bagaimana kita bisa memberantas hal itu? Salah satunya dengan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan pendidikan kesehatan dan menumbuhkan lingkungan belajar dan kerja yang nyaman dengan mengurangi kemungkinan penindasan. Lembaga pendidikan dan hukum harus berkomitmen dan mengambil tindakan melalui kebijakan. Yang pertama, yaitu tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah lembaga pendidikan dan hukum harus berkomitmen dalam mengambil tindakan melalui kebijakan. Yang kedua, mendidik para pendidik di bidang kesehatan agar mereka tidak terlibat dalam penindasan. Dan yang ketiga, menawarkan bantuan kepada korban perundungan. Oleh karena itu, kebijakan yang dikembangkan mempunyai potensi untuk mengatasi perundungan secara efektif dan efisien serta meningkatkan layanan masyarakat.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima Terima kasih. kasih, Fora. Selanjutnya kepada Melinda dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Parlan dengan 3 digit NIM terakhir, yaitu 047. Jadi, seperti yang dimention Fora sebelumnya, bahwasanya bagaimana sih cara yang paling terbaik atau upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa memberantas perundungan di lingkungan medis. Benar, yang pertama dengan melakukan tindakan nyata. Namun perlu diingat bahwasanya tindakan nyata tidak akan pernah cukup me- untuk menggembleng atau ibaratnya menegur pelaku. Sebab banyak dari mereka atau yang kita kenal sebagai pelaku atau oknum perundung masih belum pernah jerah dengan tindakan yang mereka lakukan. Maka dari itu diperlukan adanya pemberian saksi yang tegas agar apa yang mereka lakukan dan supaya mereka jerah terhadap tindakan yang dia lakukan sebelumnya. Jadi, menurut instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK02/1 garing Menkes garing 1512 terkait tindakan prevensi dan pengendalian perundungan terhadap murid di rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwasanya ada 3 kategori tingkatan sanksi yang diberikan kepada tenaga pendidik dan pegawai lainnya, kedua peserta didik, dan ketiga khusus kepada pimpinan rumah sakit pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya dikenakan. 3 kategori tingkatan sanksi adalah yang pertama, sanksi ringan, biasanya berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis. Kedua, sanksi sedang berupa skorsing, biasanya minimal 3 bulan. Dan sanksi yang paling berat berupa pemecatan. Kemudian ada juga mengembalikan peserta didik atau dikeluarkan si peserta didik tersebut. Dan yang ketiga ada penurunan atau pemberhentian pegawai rumah sakit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Melinda. Kepada Davina dipersilahkan untuk melanjutkan penjelasan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Davina Nadira dengan 3 digit NIM terakhir 038. Dari penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita jadi mengetahui bahwa perundungan masih terjadi dalam berbagai bentuk di lingkungan kesehatan, terutama terhadap mahasiswa maupun tenaga medis. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari beberapa poin yang tertera pada layar. Yang pertama adalah tidak akan ada pembenaran terkait perundungan kepada siapapun, baik itu teman dekat, keluarga, tetangga, dosen maupun mahasiswa. Apapun itu situasinya atau kondisinya yang dihadapi, perundungan tidak pernah bisa dibenarkan. Karena setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat dan tanpa intimidasi sesuai dengan kebijakan HAM yang berlaku. Yang kedua adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang tersebut menjadi pelaku perundungan. Maka dari itu, diperlukan adanya pemahaman moral dari masing-masing individu terkait keputusan yang individu tersebut lakukan, apakah itu baik ataupun buruk. Poin yang selanjutnya adalah instansi seperti perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, aparat penegak hukum, LPSK, dan juga yang lainnya, wajib melindungi saksi dan korban perundungan. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan peraturan anti-intimidasi dan juga menegakkan sikap tegas kepada perilaku perundungan, pelaku perundungan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak asasi setiap individu dengan cara pemberian sanksi. Dan yang terakhir adalah penindasan di kalangan manapun harus segera dihilangkan, dihentikan, dan ditangani dengan tepat. Next slide. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang saran yang kami bisa ajukan setelah berdiskusi tentang topik ini. Kita sering melihat di
media-media sosial atau media tulis, banyak sekali mahasiswa korban yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena rasa takut akan dirundung mereka lebih besar daripada rasa mereka untuk menempuh pendidikan. Oleh karena itu, baik mahasiswa, senior, pendidik, maupun pihak universitas, kami harapkan saling berkolaborasi dalam memberantas tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan medis, secara khusus dalam pemberian sanksi kepada oknum-oknum perundungan. Agar apa? Agar perundungan itu tidak lagi merampas mimpi dan harapan hidup yang dimiliki oleh korban. Selain itu juga, tidak hanya melindungi korban, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi semua pihak. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih semuanya. Izin dokter, kami sudah menyelesaikan presentasi PPT kami. Maka dari itu kami akan melanjutkan ke presentasi berikutnya, yaitu presentasi poster dengan topik perundungan di lingkungan kesehatan. Kepada Sylvia dan Aurelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aurelia Melia dengan 3 digit NIM terakhir 090. Seperti yang kita ketahui, perundungan adalah sebuah tindakan dengan tujuan menyakiti seseorang atau kelompok secara berulang kali dari waktu ke waktu, baik secara fisik, psikis, dalam bentuk verbal atau sosial. Nah, bentuk-bentuk dari perundungan yang pertama adalah physical bullying. Jadi penyerang melakukan kontak fisik dengan korban seperti memukul, mencekik. Yang kedua adalah cyberbullying, perundungan yang terjadi di platform media sosial dan internet. Yang ketiga, relational bullying, perundungan yang melibatkan pengucilan korban karena pelaku perundung yang merasa tidak suka bahkan benci terhadap korban. Yang keempat ada verbal bully. Contohnya itu seperti memfitnah, mengumpat, dan memberikan julukan kepada korban. Masuk ke faktor perundungan. Faktor yang pertama adalah pola asuh orang tua. Jadi gaya pola asuh yang tidak sehat seperti bersikap keras pada anak dengan menghukum dengan kekerasan fisik sehingga membuat anak tersebut menjadi dendam dan melampiaskannya kepada orang lain. Yang kedua, faktor kepribadian. Kepribadian seorang sangat mudah dipengaruhi peristiwa-peristiwa yang dialami sebelumnya. Yang ketiga ada faktor media sosial. Terjadi karena seorang berada pada lingkungan yang negatif yang tidak pernah memberi dukungan. Yang keempat ada faktor media sosial. Terjadi karena penyalahgunaan media sosial. Yang kelima, kurangnya pengawasan. Di universitas maupun di rumah sakit, kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan perundungan. Report case. Ada seorang dokter dengan inisial S, merupakan dokter residen tahun kedua. Ia merasa khawatir dan tertekan saat mendampingi dokter T untuk melakukan tindakan operasi penggantian katup aorta pada pasien. Dokter T juga sering meremehkan dokter S di depan umum. Saat pengoperasian, dokter T memerintah dokter S untuk mengambil katup aorta pada pasien tanpa mempertimbangkan kebutuhan terapi antikoagulasi pasien, karena sebelumnya pasien mengalami pendarahan usus. Dokter S terintimidasi dan ragu menyarankan katup bioprostetik yang lebih cocok untuk kondisi pasien. Setelah dokter T berteriak memaksa dokter S, dengan terpaksa dokter S mengambil katup tersebut dan merasa terdistraksi selama operasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aurelia atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Sylvia, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Chelsea Ivana dengan 3 digit NIM terakhir 065. Izin melanjutkan mengenai dampak dari perundungan itu sendiri. Jadi dampak yang dirasakan oleh korban itu yang pertama adalah korban perundungan mengalami gangguan dan perubahan pada psikologis dan mental mereka. Hal ini disebabkan karena perlakuan buruk seperti kekerasan fisik dan perundungan verbal yang mereka terima. Kemudian korban menjadi pribadi yang individualis. Korban perundungan biasanya lebih senang untuk menyendiri dan tidak berani untuk bergaul karena mereka merasa takut akan dirundung kembali dan mereka juga tidak percaya diri. Kemudian yang ketiga, penurunan prestasi dan kinerja. Hidup dalam tekanan berpengaruh pada performa kerja korban. Terlebih lagi untuk masa yang akan datang, selain itu perundungan
juga mempengaruhi pola pikir korban dalam pemilihan karir dan pendidikan mereka, dan juga ketahanan mereka dalam profesi dan pendidikan yang sedang mereka tekuni. Kemudian yang keempat, keputusasaan. Korban seringkali didapati merasa putus asa akibat tidak ada dukungan yang mereka terima dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk dapat lepas dari perundungan itu sendiri karena mereka lemah. Kemudian pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, 2M, yaitu menumbuhkan dan menjaga kenyamanan lingkungan kerja dan belajar. Kemudian yang kedua, memberi pemahaman. Memberi pemahaman kepada seluruh sivitas akademika, terutama dalam lingkungan kesehatan mengenai etika dan paradigma kesetaraan. Kemudian yang ketiga, pemberian sanksi. Pemberian sanksi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian hukum moral juga harus diterapkan dan korban serta saksi yang melaporkan harus dilindungi. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Universitas dan rumah sakit melakukan kolaborasi untuk memperkokoh koordinasi dengan lembaga eksternal di luar lingkungan pendidikan kesehatan dalam penegakan hukum anti perundungan dalam lingkungan pendidikan dan pekerjaan. Kemudian sanksi yang dapat diberikan dapat dengan instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.01/1512/2023, yaitu yang pertama sanksi pada tenaga pendidik dan pegawai lainnya berupa teguran tertulis, skorsing selama 3 bulan, ataupun pemecatan. Kemudian yang kedua, sanksi untuk peserta didik, yaitu berupa teguran lisan dan tertulis, skorsing paling sedikit 3 bulan, dan juga pengeluaran peserta didik dari penyelenggara pendidikan. Kemudian yang ketiga, sanksi pada pimpinan rumah sakit pendidikan, berupa teguran tertulis, skorsing selama 3 bulan, dan kemudian penurunan ataupun pemecatan. Demikian dari saya kembalikan kepada narator. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi kami dokter. Mohon maaf jika ada salah kata. Izinkan saya menutup kegiatan ini dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Tidak pernah ada kata cukup untuk berdoa. Terakhir, saya tutup dengan Parama Shanti, Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, Namo Buddhaya.